Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Cherry Surya Pradana dalam Cherry View. Baik, teman-teman sekalian, setelah minggu lalu, teman-teman mahasiswa Diploma 4 Bisnis Perjalanan Wisata, kita bertemu untuk membahas mengenai kontrak kuliah, kemudian apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Maka hari ini kita mulai masuk ke materi dari mata kuliah Geografi Pariwisata, di mana nanti konteksnya tidak hanya geografi pariwisata Indonesia, tetapi juga geografi pariwisata dalam konteks mancanegara. Nah, pada minggu ini kita akan membahas mengenai pengantar geografi pariwisata. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah nanti teman-teman dapat menjelaskan mengenai geografi pariwisata dan jenis-jenis atau aspek-aspeknya dalam geografi pariwisata. Kemudian ini juga dibutuhkan oleh teman-teman mengenai geografi pariwisata karena sebenarnya geografi pariwisata itu menjadi salah satu komponen penting dalam pendidikan pariwisata kita. Tetapi apa sih itu geografi pariwisata? Nanti kita bahas. Juga pertemuan ini kita akan menyaksikan dulu, teman-teman akan menyaksikan lebih tepatnya video dalam durasi lebih kurang 30 menit. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk menyaksikan video ini sehingga selesai karena ini akan berisi materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan yang telah kita jadwalkan bersama. Kemudian kita hanya akan membahas mengenai pengantar geografi pariwisata dalam satu kali pertemuan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa hal yang dapat kita diskusikan atau dapat kita renungkan. Yang pertama, mengapa ada libur musim panas di negara-negara dengan 4 musim? Mengapa di Indonesia itu tidak terjadi? Atau secara umum di negara dengan iklim tropis itu tidak terjadi yang namanya liburan musim panas. Seperti itu. Dan umumnya terjadi sekali lagi di negara yang memiliki 4 musim. Dan kemudian yang kedua, mengapa Portugis itu jauh-jauh dari Eropa sana ke Maluku dan ke Ternate hanya untuk mencari rempah-rempah? Apakah di tempatnya sana tidak ada? Kemudian mengapa komodo itu ada di Indonesia, tidak di tempat lainnya? Mengapa anoa ada di Sulawesi? Terus mengapa juga ada jenis-jenis harimau Jawa, harimau Sumatera, dan jenis harimau lainnya? Itu secara biologis memang berbeda, tetapi secara geografis apa sebenarnya yang melatar belakangi itu? Nah, kita akan membahas itu dalam pertemuan sama satu kali ini, teman-teman sekalian. Dan mari kita mulai masuk ke materinya, serta diharapkan nanti teman-teman mampu memahami mengenai geografi dan pariwisata, terutama konteksnya geografi pariwisata. Baik, yang pertama, kita bahas dulu mengenai geografi. Kita bahas dulu pengertiannya. Eratosthenes itu menyatakan bahwa geografi sebagai deskripsi tentang bumi. Kemudian Daljuni menyatakan geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu spasial, ekologi, dan yang terakhir adalah region atau wilayah. Dalam hal spasial, geografi mempelajari persebaran gejala baik yang alami maupun yang disebabkan oleh manusia di muka bumi atau manusia itu sendiri yang ada di muka bumi. Kemudian dalam hal ekologi, geografi mempelajari bagaimana manusia harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun dalam hal region atau wilayah, geografi mempelajari wilayah sebagai tempat tinggal manusia berdasarkan kesatuan fisiografisnya. Oke, banyak terminologi ya, banyak kemudian kata-kata yang semestinya bisa kita diskusikan juga lebih lanjut. Mungkin ada teman-teman yang belum jelas. Tapi teman-teman, sekali lagi, pengertian geografi ini banyak. Teman-teman, kalau kita tahu sejak SMP sampai SMA, kita yang mendapat pelajaran geografi, maka di situ ada banyak pengertian juga. Tetapi secara umum adalah deskripsi atau ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi. Atau ilmu yang mempelajari tentang bumi. Ilmu tentang membaca bumi. Itu seperti itu. Nah, oke teman-teman sekalian.
Geografi, menurut Masyarakat Geografi Indonesia atau disingkat dengan IGI, karena dulu namanya IGI, Ikatan Geografi Indonesia, kemudian berubah menjadi Masyarakat Geografi Indonesia. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke pariwisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 ayat 1 sampai 4, kita baca satu persatu. Dalam ayat 1, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jadi bukan untuk menetap. Kemudian ayat 2, wisatawan adalah orang yang melakukan wisata itu tadi. Jadi ini orangnya, wisatawannya. Pariwisata itu adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Menurut undang-undang seperti itu. Kemudian yang keempat, ayat 4, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan bahkan pengusaha. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Sama juga dengan pengertian geografi, pengertian mengenai pariwisata ini banyak. Menurut WTO atau United Nations World Tourism Organization, di tahun 1995, pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan keseharian mereka dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-senang, bisnis, dan tujuan lainnya. Ingat, sekali lagi selama tidak menetap. Kalau tadi kita bicara mengenai geografi itu apa, pariwisata itu apa, maka geografi pariwisata menurut Pramono pada tahun 2012 di halaman 2, geografi pariwisata adalah studi terapan dari konsep-konsep, teori-teori, dan pendekatan-pendekatan geografi terhadap aspek-aspek pariwisata pada wilayah permukaan bumi. Jadi ini pendekatan aspek dan teori dari geografi. Otomatis dalam konteksnya ini pariwisata merupakan bagian dari studi geografi. Utuhnya geografi, pariwisata menjadi bagian itu sehingga namanya menjadi geografi pariwisata. Nah, Sujali tahun 1989 halaman 5 masih cukup relevan meskipun cukup lama untuk referensinya. Geografi pariwisata sesuai dengan bidang atau lingkupnya, sasaran atau objeknya adalah objek wisata. Jadi kalau Pramono tadi membicarakan mengenai geografi pariwisata itu apa secara definisi, Sujali membicarakan mengenai ruang lingkup dari geografi pariwisata, yaitu objek wisata. Sehingga pembahasannya ditekankan pada masalah bentuk, jenis, persebaran, dan juga termasuk wisatawannya sendiri sebagai konsumen dari objek wisata. Baik itu secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, teman-teman, sayangnya geografi pariwisata ini kita memaknainya dari ilmu geografi saja sejauh ini. Saya sendiri belum menemukan bagaimana sih geografi pariwisata dari konteks pariwisatanya. Karena selama ini referensi yang ada itu membahas bahwa geografi pariwisata adalah bagian dari ilmu geografi. Seperti itu. Nanti jika teman-teman menemukan, entah teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang ikut menyaksikan video ini, bisa kita diskusikan.
dan bisa juga dituliskan di kolom komentar. Seperti itu. Nah, oke teman-teman. Kita lanjutkan mengenai geografi pariwisata, itu selalu berkaitan dengan yang namanya sistem pariwisata. Tentunya kalau teman-teman mahasiswa Diploma 4 Bisnis Perjalanan Wisata UGM, minggu lalu sudah kita bahas juga bahwa teman-teman pasti sudah mendapatkan sistem pariwisata ini di semester sebelumnya, yaitu pada semester 1, pada kuliah pengantar ilmu pariwisata ya. Nah, sistem pariwisata itu secara mudahnya atau secara sederhana bisa dipahami dengan bahwa ketika kalian itu berjalan dari asal kalian atau titik A, kemudian kalian pergi menuju ke titik B, ke destinasi, maka di tengah-tengah itu ada yang namanya titik C. Kalian tidak bisa dari sini kemudian langsung ke sini. Bisa saja, tapi kalian pasti juga akan ada yang di tengah-tengahnya atau transit route region. Jadi kalau di sini ada wilayah asal kalian, ini wilayah tujuan atau tourist destination region-nya, maka di tengah-tengah itu pasti ada transit route region-nya. Sebagai contoh, ketika kalian pergi dari tempat asal kalian, misalnya kita dari Jogja, kemudian pergi ke Bali. Direct misalnya. Saya direct kok, naik pesawat gitu. Dari Jogja ke Bali, langsung di Bandara Ngurah Rai, setelah itu berkunjung ke tempat wisata. Nah, yang disebut sebagai transit route region itu adalah tempat-tempat di mana kalian berhenti, kalian istirahat sejenak dari aktivitas kalian dari dan menuju ke destinasi. Itu seperti itu. Contoh paling mudah adalah ketika kalian makan, transit untuk makan. Kan destinasi kalian itu bukan destinasi tempat makannya. Kecuali, oh enggak, saya itu destinasinya memang mau wisata kuliner. Oke lah, kalau wisata kuliner, nanti masih ada yang namanya pom bensin. Kalian bisa berhenti di situ. Kalian bisa berhenti untuk beli oleh-oleh. Nah, ini yang disebut sebagai transit route region-nya. Jadi ketika kalian pergi dari satu titik ke titik yang lain, itu sangat jarang mungkin, kalau tidak bisa disebut mustahil ya. Kalian hanya pergi, set gini, kemudian langsung kembali lagi. Tuh. Pasti ada mampir-mampirnya. Entah mampir ke kamar mandi atau yang lainnya. Lah kok kamar mandi kaitannya sama pariwisata apa? Seperti itu. Ketika kalian pergi ke kamar mandi di mana itu harus berbayar, maka ada orang yang kemudian diberi uang di situ. Artinya kemudian terjadi perputaran uang. Atau seandainya tidak ada, kamar mandi itu tercipta dari adanya buatan manusia. Artinya di situ ketika dibuat oleh manusia ada sistemnya di sana. Dan kalian menjadi bagian dari sistem itu dengan mampir ke sana. Bisa itu. Restoran juga sama. Restoran bukan merupakan destinasi yang kalian tuju. Gitu. Tetapi restoran menjadi salah satu media untuk kalian beristirahat sejenak, entah itu untuk makan atau sekedar untuk minum dan mengistirahatkan lah. Seperti itu. Nah, kita bicara juga mengenai ruang lingkup geografi pariwisata. Menurut Pierce pada tahun 1981 sebenarnya masih relevan juga meskipun cukup lama ya. Itu ada pola keruangan penawaran, kemudian yang kedua ada pola keruangan permintaan, kemudian ketiga ada geografi tempat-tempat wisata, 4 geografi dan aliran wisatawan, 5 dampak pariwisata, jadi tourism impact masuk ke bagian dari kajian dari geografi pariwisata, dan juga yang terakhir atau keenam ada model-model keruangan pariwisata. Secara ruang lingkup geografi itu dibagi menjadi 4 hal. Di mana ini nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu 4 ruang lingkup geografi dan juga bisa digunakan sebagai ruang lingkup geografi pariwisata adalah fisik, sosial, regional, dan teknik. Itu bisa dimasukkan menjadi aspek geografi pariwisata. Yang pertama, kita bahas mengenai aspek fisik terlebih dahulu. Aspek fisik yaitu adalah hal-hal fisik dari fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, ada hidrologi, ada astronomi, geologi, meteorologi, dan geofisika. Kok itu perlu dipelajari sih? Oh, kita pelajari dulu tentang geografinya. Kalau kita mau paham mengenai geografi pariwisata. Seperti itu. Pertama, hidrologi.
mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi, di mana mengkaji suatu kehadiran dan pergerakan air yang ada di bumi itu. Kemudian dari astronomi, membahas mengenai benda langit, bintang, dan tata surya kita. Geologi, secara sederhana pembahasan mengenai batuan, meliputi pembentukan, jenis, dan manfaat dari batuan itu. Kemudian ada juga meteorologi, membahas mengenai dinamika di atmosfer, meliputi cuaca dan iklim. Mulai kelihatan ya, kenapa ini menjadi penting dibahas di geografi pariwisata. Kemudian yang terakhir ada geofisika, pembahasan mengenai fenomena-fenomena alam yang ada di bumi. Nah, teman-teman, kalau kita bicara mengenai pariwisata sekarang, itu sedang banyak tempat yang kemudian bahkan Kementerian Pariwisata juga memberikan pelatihan mengenai storytelling, bagaimana kita bercerita, gitu. Kita bisa bercerita mengenai air, kita bisa bicara mengenai astronomi, kita bisa kemudian menentukan kapan-kapan, kita bisa menentukan kapan jadwal-jadwal kita melaksanakan perjalanan wisata. Itu seperti itu. Dari pengetahuan mengenai aspek fisik ini. Mungkin teman-teman mulai berpikir, terutama teman-teman yang sebelumnya pernah memiliki pengalaman terkait dengan menyelenggarakan kegiatan perjalanan wisata gitu. Baik itu disadari maupun tidak disadari, ternyata aspek fisik dalam geografi pariwisata atau aspek fisik dalam geografi itu mempengaruhi kita dalam memutuskan untuk berwisata atau memutuskan untuk tidak berwisata. Rasi bintang, kita bisa lihat itu dan bisa dikaitkan dengan pariwisata. Karena pariwisata itu luas, bisa dikaitkan dengan banyak hal, termasuk geografi ini. Astronomi bisa masuk, meteorologi bisa masuk, pembentukan batu, geologi, kita bisa cerita banyak tentang itu, dan itu bisa dijadikan salah satu paket wisata atau salah satu daya tarik wisata. Itu seperti itu teman-teman sekalian. Oke, kita tidak akan bahas mengenai aspek fisik ini karena minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan banyak bahas mengenai aspek fisik. Kemudian di minggu berikutnya kita akan bahas mengenai aspek sosial. Di mana aspek sosial nanti akan kita bahas mengenai 2 kali pertemuan karena kita tentunya akan sedikit banyak justru menyerempet mengenai aspek sosial ini. Nggak sedikit banyak, banyak ya. Menyerempet mengenai aspek sosial. Nah, aspek sosial itu ada apa sih? Ada kehidupan sosial, ada budaya, ekonomi, politik, dan kepercayaan. Ya, karena kita satu lebih familiar, yang kedua pada akhirnya karena pariwisata itu adalah kita sebagai penyedia jasa dalam hal ini, maka kita diminta untuk lebih memahami apa sih aspek sosial dari geografi pariwisata. Nah, kemudian ada yang namanya di samping aspek fisik dan aspek sosial, ada yang bernama aspek regional. Aspek regional ini secara definisi merupakan gabungan antara aspek fisik dan aspek sosial. Sebagai contoh, misalnya ada penelitian atau kajian mengenai hutan pinus asri yang ada di Dlinggo, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dari hutan pinus itu, secara aspek fisik, kita bisa meneliti atau kita bisa melihat mengenai diantaranya ya, jenis pepohonan, jenis batuan yang ada di sana, jenis tanahnya, suhu yang ada di hutan pinus tersebut. Secara sosial, diantaranya kita bisa melihat dari aspek mata pencaharian masyarakatnya, tingkat pendidikan masyarakat sekitar, atau tingkat pendidikan pengelola destinasi, kebijakan pemerintah yang terjadi di sana, atau ada atau tidaknya investasi swasta. Itu juga bisa kita bahas dari segi aspek sosialnya. Dan masih banyak contoh di satu tempat, tetapi aspek fisik dan aspek sosialnya lebih banyak lagi. Nah, aspek regional ini, umumnya digunakan untuk menemukan solusi atas masalah regional dalam sebuah kawasan. Ingat, yang namanya masalah itu tidak selalu bentuknya dalam kalimat negatif, tetapi juga dalam kalimat positif. Itu juga bisa.
Oke, kita akan bahas banyak pada pertemuan-pertemuan berikutnya, teman-teman sekalian. Nah, berikutnya yang keempat adalah apa yang disebut dengan aspek teknis. Jadi kalau kita tadi sudah bicara mengenai aspek fisik, aspek sosial, aspek regional, kita bicara mengenai aspek teknis. Aspek teknis ini kita tidak akan terlalu banyak bahas di mata kuliah geografi pariwisata, tetapi kita akan mendatangkan bersama-sama kita akan melaksanakan kuliah umum. Jadi kami dari dosen, kami bertiga, saya, Bu Arina, dan juga Pak Pitor, akan melaksanakan kuliah umum, di mana nanti mengundang orang yang memang sudah terbiasa menangani aspek teknis dalam geografi, terutama berkaitan dengan pariwisata. Nah, tapi apa sih aspek teknis ini? Pada dasarnya adalah metode atau cara yang digunakan untuk memvisualisasikan data spasial dan data non-spasial untuk mendukung analisis geografi. Umumnya, ini melibatkan analisis keruangan, oleh karena itu muncullah yang namanya peta. Jadi peta itu adalah salah satu metode dari aspek teknis geografi. Peta itu adalah salah satu hasil dari aspek teknis geografi. Nah, lainnya, apa sih hasil lainnya? GIS atau Sistem Informasi Geografi itu juga salah satu hal yang hasil dari aspek teknis geografi. Ingat pertemuannya tadi, pengertiannya tadi adalah metode yang digunakan untuk memvisualisasikan data spasial dan non-spasial. Tapi peta juga masih digunakan. Nah, kita akan banyak bahas mengenai ini juga teman-teman dalam kuliah umum yang akan kita laksanakan. Oke, itu dulu teman-teman. Tetapi sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini, saya ada sedikit pertanyaan untuk teman-teman, dan ini bisa kita diskusikan dalam pertemuan minggu depan ya, bukan di minggu ini. Coba teman-teman sebutkan aspek fisik dalam geografi. Contohnya apa? Contoh aspek fisik dalam geografi. Yang kedua, contoh aspek fisik dalam pariwisata. Dan yang ketiga, apakah aspek fisik dalam geografi sama dengan aspek fisik dalam pariwisata? Atau sederhananya, apakah aspek fisik dalam geografi itu bisa digunakan dalam kajian aspek fisik untuk pariwisata? Kira-kira seperti itu dulu, teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu sehat, semangat, dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.